Shalom, Tuhan Yesus dalam hati. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat, tanggal 13 Desember 2024, yang saya ambil dalam firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Ayat yang ke-21, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman, kasih karunia menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini menjumpai kita semua di Jumat tanggal 13 Desember 2024 di Injil 1 Timotius 6 ayat yang pertama. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaklah menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajarkan kita jangan dihujat orang. Jadi kita harus mendapat segala penghormatan. Penghormatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nama Allah. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin, Bapak Saudara. Jadi kita harus menghormati dengan firman Tuhan. Baik di dalam gereja maupun di luar gereja, kita harus menghormati. Agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jadi kita harus berwibawa, santai tapi pasti. Bapak saudara. Jadi kalau ada orang melakukan firman Tuhan dengan tulus hati, kuasa Tuhan bekerja. Dia menjaga dan melindungi. Baik di dalam maupun di luar, baik di desa maupun di kota. Jadi ada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan harus taat juga. Jangan dengar habis pulang diabaikan begitu aja. Kalau firman Tuhan tidak taat, mau bagaimana? Tidak ada hasilnya, Bapak Saudara. Yang masuk adalah kuasa jahat itu, artinya iblis itu. Bapak Saudara. Jadi firman Tuhan harus benar-benar dipahami, dilaksanakan, dilakukan. Jadi pelaku firman. Yakobus 1 ayat yang 22. Jikalau engkau tidak menjadi pelaku firman, maka engkau menipu dirimu sendiri. Kemudian di ayat yang ketiga, 1 Timotius 6 ayat yang ketiga, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran sesuai dengan ibadah kita. Jadi kita harus mengajarkan ajaran sehat dengan bersama Tuhan Yesus Kristus, yakni perkataan kita Tuhan Yesus Kristus. Jadi perkataan kita bukan perkataan kita, tapi perkataan Tuhan. Setiap firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Bapak saudara, menurut ajaran sesuai dengan ibadah kita. Jadi menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, Bapak saudara. Ini luar biasa. Kemudian di ayat yang keempat, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu. Jadi ada orang juga berlagak tahu padahal dia tidak tahu. Bodoh dia. Sok pintar tapi bodoh. Lebih bagus berlagak tidak tahu tapi tahu. Ini. Jadi ada orang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari soal bersilat kata. Jadi dia hanya bicara bahasa yang tidak benar, bersilat kata, tipu-tipu, hoak, bersilat kata. Jadi lidah ini bisa diputar kemana juga bisa. Lidah tak bertulang. Kalau firman Tuhan tangkap, dengar. Kalau di luar firman Tuhan, hati-hati, karena belum tentu dia bicara itu benar. Kecuali firman Tuhan. Bapak saudara. Jadi firman Tuhan adalah berkuasa.
Makanya iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Tuhan jawabnya dengan Matius 4 ayat yang keempat, manusia hidup bukan dari roti tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Jadi firman Tuhan itu penting, Bapak Saudara. Tanpa firman Tuhan kita binasa, tidak ada di dunia ini. Karena dengan firman Tuhan baru dunia ini ada. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ya, itu di Kejadian 1 ayat yang pertama. Kemudian Kejadian 1 ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah maka terang itu jadi. Ya. Jadi semua sudah ada, Bapak Saudara. Tinggal kita baca saja. Berhasil sudah kita. Ya. Yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Jadi ini penyakitnya hanya mencari dengki, cedera, fitnah, curiga. Suka fitnah, suka curiga. Itu pekerjaan orang-orang dunia, orang-orang fasik yang tidak takut akan Tuhan. Ya, Bapak Saudara, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita sudah pasti kita tidak masuk di dalam kata-kata itu. Curiga yang tidak jelas, fitnah orang yang tidak jelas, menghakimi. Ya, kalau kita hidup di dalam Tuhan, ya, hati yang baru, roh yang baru, Tuhan kasih. Maka itu kita bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal, dimanapun kita berada. Kemudian di ayat yang ke-10, 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi ada orang cinta uang, tuh dia mencintai uang, hartanya, ketimbang dia mencintai Tuhan Yesus. Ya, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi kita cinta Tuhan Yesus dulu. Ya, jangan terbalik kata cinta uang. Itu artinya akar dari segala kejahatan. Ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpan dari iman. Jadi kalau kita memburu uang, kita menyimpan iman kita. Iman kita menyimpang dari uang. Kalau kita memburu uang, memburu harta kekayaan, ya, lemah iman kita. Ya. Jadi kalau kita dapat serangan roh-roh jahat, tentu kita kalah. Karena kita menyimpang iman kita dengan memburu, ya, uang, harta benda, ya, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, jadi menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai persoalan, duka, masalah, kekhawatiran, cemas, takut, ya, lain sebagainya, sakit penyakit, menyimpan diri, karena dia menyiksa diri dengan berbagai-bagai persoalan. Ya, Bapak Saudara. Kemudian di ayat yang 11, tetap engkau hai manusia Allah. Kita bersyukur kita sudah menjadi manusia Allah, bukan manusia dunia lagi. Ya, manusia Allah. Ya, di dalam diri kita adalah roh Allah. Kita sudah menjadi manusia Allah, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Saya dipercayakan Tuhan Yesus doain orang, ya memang kadang saya doa juga, tapi kadang kebanyakan saya kirim firman Tuhan di Messenger, di WhatsApp, bahkan di depan mata saya, ya, saya suruh baca, sembuh, ya kan firman Tuhan, ya, dia melakukan segalanya. Ini firman Tuhan, perkataan Tuhan, ya, itu luar biasa, Bapak. Ya, jadi dipercayakanlah saya di situ. Tambah lagi iman saya lagi di dalam segala hal. Bapak Ibu bisa juga, gampang kan? Ya, tinggal ikuti aturan Alkitab aja. Ya, baca Alkitab setiap hari. Saya baca Alkitab, baca paling cepat 12 hari, Kejadian 10 hari selesai. Itu baca paling cepat. Kadang 17 hari, kadang 18 hari. Ya, saya patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia membimbing saya. Ya, baca Alkitab, sakit sembuh. Ya, contohnya kemarin tuh saya pilek itu, ya, tidak beli obat, pilek demam. Baca Alkitab 4 jam lebih, hilang penyakitnya itu. Itu iman, Bapak Saudara. Ya, karena kita punya Tuhan. Lazarus mati dibangkitkan 4 hari udah babus.
kita baru sakit saja ya mengeluh. Kan kita sudah punya Tuhan, berdoa dan baca Alkitab, mujizat pasti terjadi. Ya Bapak Saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-20, 1 Timotius 6 ayat yang ke-20, hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Jadi apa yang dipercayakan kepada kita jangan disia-siakan, ya, pegang ya, dan andalkan Tuhan. Ya. Hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci, pertentangan yang berasal dari apa yang disebut dengan Tuhan. Jadi hindari omongan-omongan orang lain, gosip, omongan kosong, omongan tipu daya, omongan kosong, hindari saja. Ya. Lebih bagus ambil Alkitab dan baca. Itu ada kuasa. Baca Alkitab kuasa itu. Yohanes 1 ayat yang ke-12, kita anak Allah diberi kuasa. Kuasa. Ya. Orang lain anggap biasa. Karena dia tidak paham suara Tuhan. Ya, gereja juga ya kadang-kadang bagaimana dia paham. Bahkan tidak gereja juga. Ya, Bapak, apalagi mau menjelang Natal. Ya, ini sudah tanggal 13. Ya. Tanggal 25 sudah dekati Natal. Tanggal 24 malam kudus. Ya, kita diundang Tuhan hadir. Menyembah sujud kepadanya. Ya, di tahun yang lama kita masuk di tahun yang baru. Kita patut bersyukur masih sihat sampai hari ini. Ya, di ayat yang terakhir 1 Timotius 6 ayat yang 21, karena ada beberapa orang yang mengajarkan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Jadi jangan kita menyimpang dari iman kita. Fokus iman kita kepada Tuhan di dalam segala hal. Kasih karunia menyertai kami. Jadi Tuhan Yesus menyertai kita. Ya, karena kita adalah anak Tuhan, ya, anak Raja. Tentu Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Jumat 13 Desember 2004, di 1 Timotius 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kami. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.